Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 351. Ayo pergi. Mu Yan menghentikan Yun Mengrou dan segera berteriak. Pada saat ini, tubuh halus Yun Meng tidak lagi memiliki kekuatan apapun, dan dia diizinkan untuk dibawa pergi oleh Mu Yan. Suara mendesing. Namun, Lesun dan yang lainnya menghentikannya dan pergi. Melepaskan gadis berbakat seperti itu akan menjadi bencana bagi mereka. Ledakan. Namun suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Itu adalah tindakan Yuming. Dia kuat dan berkuasa, seperti dewa, dan tiba-tiba mendarat di samping Yun Mengrou. Kakinya tiba-tiba bersinar, dan dia langsung meninggalkan tempat itu bersama Yun Mengrou dan Mu Yan. Mo Yu menatap dan tahu dengan jelas bahwa tidak ada cara untuk menghentikan ini. Seorang Holy Lord tidak akan bertarung denganmu dan ingin melarikan diri. Bahkan dia tidak bisa menyimpannya. Apalagi Deng Jiu masih menonton dengan penuh semangat dari pinggir lapangan. Namun saat melihat Yuming pergi, ia tidak berani tinggal di sini, karena takut Mo Yu akan marah dan mencari kesialan untuknya. Melihat pria kuat itu pergi, Lesun dan yang lainnya tidak berdaya. Namun, keluarga kerajaan telah hancur. Bagaimanapun, Yun Mengrou hanyalah seorang perempuan. Lalu apa yang harus dia lakukan? Kata Ling Chan sambil menatap Ling Xuan. Bahkan dia harus bertanya pada Lin Yan apa maksudnya. Paman Ling, dialah yang pertama kali menyakitimu. Terserah kamu untuk memutuskan bagaimana menghadapinya. Begitu kata-kata itu keluar, mata Lin Yan menjadi gelap dan dia jatuh. Jian Mo mengambil tindakan, tingkat kekuatan itu sangat kuat. Meskipun kekuatan itu tidak mewakili kekuatan Jian Mo yang sebenarnya. Tapi itu masih hampir menyebabkan tubuh Lin Yan hancur. Pada titik ini semuanya sudah berakhir dan Lin Yan tidak bisa bertahan. Namun, dia merasa tubuhnya melemah. Aku hanya mencium aroma samar. Lin Yan sangat akrab dengan wewangian tubuh ini. Xiao Xi, terima kasih atas bantuanmu. Meskipun Lin Yan tidak membuka matanya, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke pelukan Ling Qi. Memanggil, sosok Ling Xi bergerak dan segera pergi bersama Lin Yan. Gadis ini tidak lagi peduli dengan semuanya di sini. Keluarga kerajaan telah dihancurkan, dan kebencian terhadap keluarga Ling telah terbalas. Situasi keseluruhan telah diputuskan, dan dia yakin ayahnya dapat menangani semuanya. Ketika Ling Xi dan Lin Xi pergi, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Ling Chan, Lin Jian dan yang lainnya. Jelas, semua orang memikirkan mereka sekarang. Lin Jian juga melambaikan tangannya dengan sangat sederhana dan berkata, tidak ada kebencian antara Ling Xuan dan keluarga Lin kita. Terserah kamu untuk memutuskan segalanya. Inilah yang dimaksud Yaner. Ling Chan tersenyum pahit dan berkata, Ling Xuan, meskipun kamu telah menyakitiku, bagaimanapun juga, aku tidak memiliki pertikaian darah denganmu, dan kamu menyelamatkan Lin Yan. Aku tidak ingin Lin Yan dikenal sebagai orang yang tidak setia dan tidak adil, dan banyak orang dari keluarga Lingmu meninggal pertempuran ini. Apa yang terjadi saat itu sudah sampai seperti ini, jadi kamu bisa membawa keluarga Ling dan pergi. Petik 2. Ling Xuan juga tercengang. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Para pembudidaya lainnya menatap Ling Chan, mengoceh di sudut mulut mereka. Kepala keluarga Ling bisa dibilang orang pintar. Dia dengan sengaja menunjukkan kemurahan hatinya dan bahkan melepaskan Ling Xuan. Dalam keadaan seperti itu, siapa di Kekaisaran Yunton yang tidak menghormati dia atau keluarga Lin? Diri, Ling Xuan memang berbeda. Meskipun dia membantu keluarga kerajaan, dia punya reputasi. Banyak praktisi di ibu kota Kekaisaran merasa kagum. Jika orang kuat seperti itu jatuh, mungkin akan membuat hati banyak kekuatan menjadi dingin, bukan? Apa yang dilakukan Ling Chan hari ini benar-benar dapat memenangkan hati banyak orang untuk keluarga Lin di masa depan. Lin Jian dan yang lainnya agak puas setelah mendengar ini. Bagaimanapun,
Sudah diketahui bahwa Ling Xuan telah menyelamatkan Lin Yan. Jika Ling Xuan benar-benar terbunuh, sejarah masa depan tidak akan bisa menilai Lin Yan. Terlebih lagi, banyak orang yang hadir tidak membenci Ling Xuan, dan bahkan banyak orang yang mengaguminya. Bagaimana mungkin mantan orang paling berkuasa di kekaisaran tidak dikagumi? Banyak terima kasih banyak. Ling Xuan menatap Ling Xuan, memandang Lin Jian dan yang lainnya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, mulai hari ini, saya, Ling Xuan, akan pergi bersama orang-orang dari keluarga Ling, masuk ibu kota kekaisaran. Kami mencari tempat di pegunungan untuk menjalani sisa tahun kami dan tidak pernah terlibat dalam konflik antar kekuatan lagi. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ling Xuan pergi. Punggungnya terlihat sangat kesepian. Semangat kepahlawanan masa lalu, ambisi Hong Yuan. Sekarang sudah berbintik-bintik dan rusak, hidup saja dianggap baik, bukan? Setelah dia pergi, semua orang menatap paviliun suci dengan penuh kebanggaan di hati mereka. Saat ini, matahari terbit. Kegelapan akhirnya hilang. Hari baru telah tiba. Mulai hari ini, ibu kota kekaisaran akan memiliki awal yang baru. Langit di ibu kota kekaisaran telah berubah total. 2 hari kemudian, Lin Yan akhirnya bangun. Saat ini, dia tidak berada di halaman spiritual, tetapi di keluarga Lin. Ruangan itu masih sama, masih seperti aku terbangun untuk pertama kalinya setengah tahun yang lalu. Hanya saja orang yang ada di ruangan itu bukanlah pelayan Ruyun, tapi Lingqi. Gadis itu sedang duduk di tempat tidur, menatapnya dengan hati-hati dan menyeka keringat dingin di dahinya. "Apakah kamu sudah bangun?" kata Lingxi sambil melihat Lin Yan membuka matanya. Ya, Lin Yan mengangguk dan ingin berdiri, tetapi menemukan bahwa tubuhnya sedang kesakitan. Kekuatan Jianmo membuatnya sulit untuk pulih bahkan hari ini. Berdengung. Namun, Lin Yan masih mengertakkan giginya, lalu menelan pil suci, dan luka di tubuhnya agak membaik. Bagaimana situasi di luar? Setelah beberapa saat, Lin Yan akhirnya menghela nafas. Tetua Agung berkata bahwa semuanya telah beres. Setelah pertempuran itu, ratusan keluarga di ibu kota kekaisaran datang untuk memberi selamat kepada mereka. Mulai sekarang, keluarga Lin yang memiliki keputusan akhir di kekaisaran ini. Selama berhari-hari, dia terlihat sedih di wajahnya yang cantik. Pada saat ini, Lin Yan aman dan sehat, dan dia juga tersenyum. Senyuman ini sangat ringan, namun hal itu membuat segala kemuliaan langit dan bumi memudar. Keluarga kerajaan sedang dilikuidasi dan sedang dibangun kembali. Tentara perbatasan juga dihadang oleh 3 tetua. Berita kehancuran keluarga kerajaan mungkin menyebar. Mereka harus tahu pilihan apa yang harus diambil. Pergi, melewati Ling Xuan. Lingqi berbicara perlahan, menceritakan semua yang telah terjadi dalam 2 hari terakhir. Dia tahu bahwa Lin Yan sangat ingin mengetahui segalanya. Ayahmu, seperti yang diharapkan, biarkan dia pergi. Lin Yan tidak terkejut dengan ini. Saat pertama kali bertemu Ling Chan, Lin Yan tahu bahwa dia membenci keluarga kerajaan dan tidak terlalu membenci Ling Xuan sama sekali. Sekarang keluarga kerajaan telah dihancurkan, itu sudah cukup untuk menghibur semangat kepahlawanan keluarga Ling. Ayahku juga berkata bahwa Ling Xuan akan pergi kemarin untuk menjadi awan pengembara dan burung bangau liar, dan Feng Yuan juga akan mengikutinya, tapi dia sengaja memblokir mereka selama sehari hanya untuk memberimu waktu, kata Lingqi. Luangkan waktu untukku. Lin Yan terkejut. Ayahku berkata jika kamu tidak bangun hari ini, dia akan memintaku menemukan cara untuk membangunkanmu, jika tidak Ling Xuan dan Feng Yuan akan benar-benar pergi. Lingqi membuka mulutnya, menghembuskan napas seperti biru, dengan garis kemerahan di pipinya. Mencium sedikit wewangian ini, sudut mulut Lin Yan melengkung, karena Paman Ling memiliki niat baik, saya tidak akan bersikap tidak sopan. Saya akan segera pergi ke rumah Ling. Setelah menyelesaikan kata-kata Lin Yan, hanya ingin pergi.
Tapi wajah Lingqi menjadi lebih merah, dan darah hampir mengalir dari pipi merah mudanya. Dia berkata sedikit, kamu belum memakai pakaianmu. Mendengar ini, Lin Yan juga sedikit malu. Dia baru menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian. Pakaianku, Lin Yan terbatuk 2 kali. Hari itu kamu berlumuran darah dan pakaianmu sedikit compang camping, jadi aku melepasnya untukmu. Ling Xi juga sedikit malu. Oke, Lin Yan melirik Lingqi dan segera mengerti bahwa gadis kecil ini bisa melepas pakaiannya, bukan? Sungguh suatu kerugian, kehilangan darah. Dia benar-benar dilihat olehnya. Lingqi sangat malu sehingga dia ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi. Dia awalnya ingin orang lain melakukannya, tetapi keluarga Lin sengaja mengabaikannya. Bahkan jika dia menemukan Lin Chan juga tertawa dan berkata, cepat atau lambat akan seperti ini, mari kita kenali sekarang. Omong kosong apa ini? Pada akhirnya, Lingqi tidak punya pilihan selain berani dan melakukannya. Lin Yan sedang koma saat itu. Ketika Lin Yan baru saja keluar dari keluarga Lin Ying, seorang gadis junior dari keluarga Lin, datang dengan membawa surat dan berkata, Saudara Yan, seseorang menjatuhkan surat ini ke keluarga Lin, dan surat itu meminta Anda untuk membukanya, secara pribadi. Yan mengambil surat itu dan melihat satu baris kata. Sederet kata yang ditulis dengan darah. Lin Yan, aku menunggumu di Xinjiang Timur. Tanda tangannya sangat mempesona, Yun Mengrou. Ini bukan pembicaraan cinta. Lin Yan tersenyum sedikit, nyala api muncul dari telapak tangannya, dan surat itu benar-benar menjadi abu. Di saat yang sama, di pinggiran ibu kota kekaisaran, Yun Mengrou berdiri dengan bangga. Berbeda dari sebelumnya, ada sedikit kegigihan di mata gadis ini. Bahkan ada rasa dingin di kulit pucat itu. Ekspresi itu juga sangat dingin. Dia melihat ke arah keluarga kerajaan dengan enggan. Saudari Yun, Tuan Muyan telah mendesak kita, ayo pergi. Liu Ye berdiri di sampingnya dan berkata, Ayo pergi, mulai sekarang, tidak akan ada tempat bagiku di kekaisaran ini. Yun Mengrou berbicara perlahan dengan tekad, lalu berbalik, langkahnya begitu tegas. Dia akan pergi ke wilayah luas di Xinjiang Timur. Dia ingin mengikuti Mu Yan ke sekte itu. Dia pasti akan menjadi orang yang kuat di generasi ini. Dia tahu bahwa kerajaan ini bukanlah pengejaran Lin Yan. Setelah mencapai tingkat itu, cepat atau lambat Lin Yan akan menuju ke perbatasan timur. Dia maju selangkah dan menunggunya. Kebencian ini tidak boleh berakhir di sini. Makhluk roh itu meraung, Mu Yan mengemudikan mobil, lalu membawa kedua gadis yang berpelukan dan pergi sepenuhnya. Di keluarga Ling Xuan sedang duduk di kursi yang tinggi, matanya tampak sedikit lebih tua. Selama bertahun-tahun, keluarga Ling telah menjadi salah satu dari 5 keluarga besar. Kekuatannya adalah yang kedua setelah keluarga kerajaan. Namun kini, dengan kekalahan, keluarga Ling tidak akan pernah sama lagi. Ayo pergi. Senang rasanya hidup. Mulai sekarang, kita bisa hidup bebas di dunia. Feng Yuan memandang Ling Xuan dan berkata, dia tahu ambisi seumur hidup Ling Xuan, tetapi semuanya hilang sepenuhnya dalam pertempuran itu. Ayo pergi. Ling Xuan menghela nafas sedikit. Dia tidak mau melakukannya. Tapi aku hanya bisa pergi. Namun ketika dia keluar dari pintu keluarga Ling, dia langsung melihat kedua sosok itu. Lin Yan dan Lingqi. Saat ini, banyak orang tiba-tiba berkumpul. Menatap Lin Yan, dia merasa lebih kagum. Pemuda ini bukan lagi anggota keluarga itu. Semua orang tahu bahwa Lin Yan telah menjadi jurumudi kekaisaran yang sebenarnya. Lin Yan, orang-orang dari keluarga Ling seperti menghadapi musuh yang tangguh. Bahkan mereka yang menonton pun terkejut. Apakah Lin Yan ini menyelesaikan rekening setelah musim gugur? Tidak, Ling. Xuan melirik ke arah keluarga Ling dan langsung berkata, jika dia ingin membunuhku, bisakah kamu menghentikannya? Kekuatan pemuda ini terlalu kuat,
bagaimana mereka bisa menolak? Ketika saya masih muda, saya mendengar sesepuh agung menceritakan kisah Anda. Ketika Anda masih kecil, Anda sangat setia sehingga Anda membunuh musuh dengan pedang. Anda membela keluarga dan negara Anda, dan Anda bahkan pergi ke perbatasan untuk membunuh musuh. Sendirian, kamu adalah pahlawan, kata Lin Yan. Hahaha, pahlawan. Jika kata-kata ini bisa diucapkan dari mulutmu, hidupku, Ling Xuan, tidak sia-sia. Ling Xuan tersenyum sedih, merasa seperti berada di usia senja. Banyak penonton yang tidak bisa tidak memikirkan berbagai legenda tentang Ling Xuan saat itu. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, dia adalah orang yang tangguh saat itu. Namun, dia terikat pada kapal perangnya oleh keluarga kerajaan, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tapi Ling Xuan tetap tidak pernah menyakiti kultivator manapun di kota kekaisaran. Sekarang, apakah ambisimu sudah terwujud? Kata Lin Yan. Kata-kata ini seperti pedang yang menusuk Ling Xuan dengan keras. Saya sudah menjadi jenderal yang kalah. Mengapa Anda harus mempermalukan saya? Ling Xuan menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika aku memberimu kesempatan? Ekspresi Lin Yan tiba-tiba memadat, dan dia melepaskan tatapan tajam. Kamu, apa yang kamu katakan? Tubuh Ling Xuan bergetar. Fondasi kekaisaran telah lama dihancurkan oleh keluarga Yun. Sekarang semuanya hancur. Saya ingin memulai dari awal, membalikkan keadaan sebelum runtuh, mendukung bangunan yang akan runtuh, membuat kerajaan ini makmur dan sejahtera, biarkan para jenius berkembang, dan biarkan semua orang berkumpul di dalam hati. Pada saat itu, orang-orang kuat kekaisaran seperti awan, dan tidak ada lagi tentara yang menyerang. Lin Yan berbicara, dan pada saat itu, napasnya menghilang. Seperti penguasa langit dan bumi. Bahkan mata Ling Xuan tiba-tiba berbinar. Sekarang, bagaimana kamu bisa pergi sebelum semuanya selesai? Lin Yan menatap Ling Xuan. Hal ini membuat Ling Xuan merasa seperti sedang dibakar oleh api yang berkobar, membuat darahnya mendidih. Apakah kamu bersedia membantuku? Lin Yan lalu bertanya lagi. Apakah kamu benar-benar ingin aku membantu? Ling Xuan juga sedikit bersemangat. Aku percaya padamu, kata Lin Yan. Ini juga alasan mengapa Lin Yan datang. Ling Xuan adalah pria yang kuat. Kepergian tiba-tiba orang yang begitu berkuasa di kerajaan yang penuh krisis saat ini akan menjadi kerugian besar bagi kekaisaran. Bagaimanapun, Ling Xuan telah menakuti kekaisaran Xifang saat itu. Ya, Ling Xuan berteriak dengan detak jantung. Mata yang awalnya redup tiba-tiba menjadi lebih cerah. Ini mungkin membuatmu kehilangan seluruh hidupmu. Kata Lin Yan. Jika kamu bisa melihat hari itu sebelum kamu mati, kamu akan menjalani kehidupan ini. Ya, Lin Yan segera mengangguk. Kemudian Lin Yan mengubah ekspresinya dan memandang Feng Yuan. Tuan Feng, apakah Anda bersedia melakukan hal yang sama? Saya, Feng Yuan tidak menyangka Lin Yan akan tiba-tiba menatapnya. Tidakkah kamu ingin Tuan Feng melihat bahwa suatu hari, kerajaan kita akan memiliki pencapaian yang tak tertandingi dalam jimat, menjadi sangat berbakat, dan menjadi yang paling kuat dalam alkimia? Kata Lin Yan. Benarkah ada hari seperti itu? Ekspresi Feng Yuan penuh kerinduan. Akan ada, kata Lin Yan. Dia percaya bahwa keduanya akan membuat pilihan. Oke, kalau begitu aku akan tinggal juga. Saat itu, keluarga kerajaan sedang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dan tidak akan membiarkan kita terlibat dalam urusan kekaisaran. Jika kita mendapat kesempatan, jika kita tidak berperang, bukankah kita menjadi pengecut? Feng Yuan juga berteriak. Lihatlah penampilan heroik kedua orang ini. Para praktisi yang hadir juga sedikit terkejut. Mereka tahu bahwa harapan baru kekaisaran telah bangkit sepenuhnya. Apakah kerajaan masa depan benar-benar mampu mengguncang dunia? Semuanya sudah diputuskan. Lin Yan tidak lagi peduli dengan urusan kekaisaran. Lin Jian, Ling Chan,
Hua Yunxing dan lainnya akan mengurus masalah itu. 1 bulan berlalu dengan tenang. Lin Yan dan Ling Xi telah kembali ke halaman spiritual. Saat ini, Lin Yan sedang duduk di alun-alun halaman spiritual. Ada garis-garis energi spiritual yang mengalir di sekelilingnya. Energi spiritual yang padat membuat Lin Yan terlihat sangat kabur. Sudah 3 hari, Lin Yan, dan kamu belum keluar dari kondisi kultivasi. Yang Fu berkata dengan cemas di matanya. Akademi Pedang telah bersuara, terutama Hua Jiushu. Setelah dia pulih dari luka-lukanya, dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuh Lin Yan dalam waktu 3 bulan. Jika Lin Yan tidak melawan, kekaisaran akan dihancurkan juga, mengatakan bahwa dia akan membunuh Lin Yan dalam waktu 3 bulan. Hua Jiushu ini juga mengucapkan kata-kata yang lebih tidak menyenangkan, mengatakan bahwa dia ingin menghancurkan Lin Yan, dan bahkan ingin menikahi Ling Qi di depan Lin Yan. Oke, berhenti bicara, Lin Yan akan bangun. Ledakan. Pada saat ini, raungan tiba-tiba muncul dari Lin Yan. Kemudian momentum Lin Yan menjadi tirani lagi. Semua orang menatap, dan melihat energi spiritual menyebar, dan tubuh Lin Yan sangat cerah, seperti dewa perang yang terlahir kembali, dan napas Lin Yan seperti auman naga raksasa. Hal ini mengejutkan banyak orang. Apakah ini setengah langkah untuk menjadi orang suci? Selama bulan ini, Lin Yan juga memadatkan formasi pengumpulan Roh Kudus lagi, menerobos dari alam transformasi suci setengah langkah ke alam transformasi suci setengah langkah. Sekarang, dia telah berlatih di sini selama 3 hari untuk menstabilkan kekuatannya. Jika dilakukan saat ini, tiba-tiba Anda akan merasa seperti naga yang mengaum, mengandung kekuatan langit dan bumi. Apakah kamu belum mencapai tahap setengah langkah untuk menjadi orang suci? Cepat atau lambat, kamu akan dapat mencapai level ini. Lin Yan memandang Yang Fu dan yang lainnya dan berkata, setelah pertempuran antara Tian Cai Kui di 4 halaman, Akademi Spiritual menerima hadiah yang sangat besar. Ada banyak pil di antaranya. Hal ini juga membuat Yang Fu dan yang lainnya menjadi orang suci setengah langkah. Dasar aneh, kami masih belum bisa menandingimu, kata Zhang Yue. Dekan ada di sini. Saat ini, seseorang berkata. Setelah mendengar ini, banyak orang langsung mengalihkan pandangan. Mo Yu terlihat mendekat, langkahnya kuat dan auranya luar biasa. Kemudian dia melirik Lin Yan dan berkata, kamu akhirnya berhenti berlatih. Saya telah membantu kamu menekan masalah ini selama 2 hari terakhir. Petik 2. Ini adalah kesempatan besar. Anda juga harus tahu bahwa pertarungan untuk para jenius terbaik dari 4 halaman memiliki hadiah berupa pelatihan. Dulu, hadiah ini hanya diberikan kepada 50 orang pertama. Sekarang diberikan kepada 100 orang. Mo Yu tersenyum, jalan. Ratusan orang, Yang Fu dan yang lainnya langsung terkejut. Bukankah benar semua orang dari Akademi Spiritual kita bisa ikut? Benar, kata Mo Yu. Pertarungan antara para jenius terbaik dari 4 halaman akan membawa hadiah besar. Apalagi dengan hadiah pengalaman. Sekarang, Mo Yu juga berbicara, aku belum pernah memberitahumu hal ini sebelumnya, tapi sekarang, aku akan memberitahumu bahwa kekuatan di belakang kita sebenarnya adalah Xian Yuan dari Xinjiang Timur. Petik 2. Banyak orang terkejut mendengarnya. Jelas sekali, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar kekuatan seperti itu. Ya, Xian Yuan adalah kekuatan yang sangat besar. Silakan. Bahkan di Xinjiang Timur, ini terkenal. Saya tidak tahu mengapa Akademi Abadi membangun akademi di Kekaisaran Yunton. Ini selalu menjadi rahasia dan tidak ada yang tahu. Tapi itu tidak penting. Kali ini, Akademi Abadi akan memberikan hadiah luar biasa kepada 100 siswa pertama yang memasuki Gunung Pedang untuk berlatih. Tapi semua orang bahkan lebih penasaran. Ini adalah tempat pelatihan di Akademi Abadi Dongjiang. Ini berisi niat pedang. Tertinggi pernah mampu melakukannya. Pemahaman,
Tetapi energi spiritual di dalamnya kaya, tetapi ini adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Mo Yu berkata lagi, bisakah kita pergi ke daerah luas di Xinjiang Timur itu? Mata semua orang tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Tentu saja ini yang kamu dapat, tapi waktunya terbatas. Kamu hanya bisa berlatih di sana selama setengah bulan. Mo Yu berkata, setelah setengah bulan, kamu akan diatur untuk kembali ke akademi spiritual. Kali ini, susunan teleportasi kosong masih akan digunakan untuk memindahkanmu ke sana. Sama dengan 3, meski baru setengah bulan, ini tetap membuat semua orang bersemangat. Tapi jangan terlalu senang terlalu dini. Kamu harus tahu bahwa Jianshan adalah tempat pelatihan akademi abadi, dan pasti ada orang lain di sana. Mereka berlatih di sana, dan Akademi Abadi adalah pusat wilayah Xinjiang Timur, dan ada begitu banyak orang jenius di sana. Kata Mo Yu, jadi kita akan bertemu si jenius di sana. Kata Yang Fu, Zhang Yue, Si Yue, Gao Qi dan yang lainnya memiliki semangat juang di mata mereka. Ahem, meskipun kekuatanmu luar biasa sekarang, para jenius di sana sangat tidak normal. Mo Yu tidak ingin memukul murid-murid ini terlalu keras. Tapi dia tahu bahwa para jenius di sana hanya bisa disebut jenius. Kekaisaran Wonton dan daerah ini, bagaimanapun juga, adalah sudut yang terpencil. Entah itu pengetahuan atau bakat, lagi pula, mereka terlalu berbeda dari para jenius di Akademi Abadi. Selain itu, setiap sesi siswa dari Akademi 4 yang pergi ke sana untuk berlatih akan bertemu dengan bagaimanapun, kamu harus berhati-hati untuk tidak berkonflik dengan mereka. Kesempatan berlatih, jarang, hanya setengah bulan, dan Anda tidak bisa meninggalkan Sword Mountain, Anda hanya bisa berlatih di dalamnya. Ketika Anda kembali dari berlatih dalam setengah bulan, saya khawatir akan ada kemajuan besar. Kata Mo Yu. Mendengar ini, kegembiraan di mata semua orang menjadi lebih intens. Hanya Lin Yan yang berkonsentrasi, dan dia bisa mendengar apa yang dimaksud Mo Yu. Kelompok orang ini telah tiba di wilayah orang lain. Saya khawatir itu akan terjadi apakah dia dihina. Tapi Lin Yan tidak takut. Senyum muncul di sudut mulut Lin Yan. Dia belum pernah ke wilayah Kekaisaran Yunton saat itu. Tetapi jika dia datang ke wilayah luas Xinjiang Timur, Lin Yan akan mengetahuinya sebagai harta karun. Dan Gunung Jianshan yang sudah lama terkenal, Lin Yan Yanzi harus tahu bahwa orang lain tidak dapat memahami maksud pedang. Bagaimanapun, orang kuat yang tinggal di Gunung Pedang memiliki banyak sejarah membaik lagi. Lin Yan diam-diam berpikir sambil mengepalkan tinjunya dengan keras. Hua Jiushu. Ini masih menjadi duri di hati Lin Yan. Kecuali dia membunuh orang ini, Lin Yan tidak akan pernah bisa menenangkan amarahnya. 3 bulan telah berlalu sekarang. 2 Jiushu juga berlatih keras, tapi Lin Yan tidak takut. Dalam pertempuran terakhir, Lin Yan akhirnya menggunakan kekuatan susunan suci dan begitu banyak senjata suci, Lin Yan akan membunuh mereka dengan kekuatannya sendiri. Melihat kelompok siswa ini, tetapi dia juga merasa sedikit khawatir. Para siswa akademi spiritual semua memiliki aura kekuatan di tubuh mereka. Jika mereka datang ke Jianshan, mereka mungkin akan menderita kerugian, bukan? Dan Yuan, Fuyuan, Pedang Yuan. Saat ini, mereka juga mengetahui berita tersebut. Namun, apakah itu Yu Ming, Deng Jiu atau Jian Mo? Mereka semua membuat pernyataan tegas untuk tidak bersaing dengan para jenius lokal di Xinjiang Timur dalam keadaan apapun. Bahkan ada tatapan tegas di mata Yu Ming, jika kamu tidak ingin mati, cobalah mempermalukan dirimu sendiri sebanyak mungkin. Bahkan jika mereka menyerang, jangan melawan. Jangan berpikir begitu hanya karena kamu jenius di sini, kamu bisa mendominasi segala arah. Di Gunung Pedang itu, kamu selalu menjadi orang biasa-biasa saja. Kata-kata Yu Ming seperti guntur. Ini mengejutkan banyak orang.
Hal ini pun membuat banyak orang semakin penasaran seperti apa tempat Jianshan itu. Apa yang akan terjadi dengan Akademi Abadi? Tapi sekarang, di aula di Akademi Abadi, seorang lelaki tua tiba-tiba berbicara, suaranya seperti guntur yang menggelegar, dan di antara celahnya, dia menghembuskan energi abadi dan bersinar dengan cahaya. Kapan orang-orang dari 4 halaman akan datang? Mendengar lelaki tua itu berbicara, seseorang menjawab dalam 3 hari. Petik 2. Penatuaki, ada ratusan orang yang datang kali ini. Apakah kita perlu menggandakan jumlah orang yang kita kirim ke Jianshan? Tidak perlu mengajari orang-orang di 4 halaman mengapa mereka harus sangat berhati-hati. Ya, pria itu mengangguk lagi. Tetapi sekarang adalah periode 10.000 tahun. Selalu ada legenda di daerah itu bahwa bakat tiada taraf akan muncul setiap 10.000 tahun. Haha, ini benar-benar lelucon. Pria itu juga tertawa, dengan sedikit sindiran di bibirnya. Hal ini kembali ke zaman yang sangat kuno. Dikatakan bahwa ada peramal antara langit dan bumi. Mengontrol seni aritmatika ilahi. Menghitung wilayah di mana Kekaisaran Yunton berada sekarang, setiap 10.000 tahun, akan ada seorang jenius yang bisa menerbangkan naga raksasa dan mengguncang langit. Orang itu disebut pembohong tua, dan dia telah menipu banyak orang. Ada banyak catatan dalam buku-buku kuno. Namun siapa sangka meski orang lain tidak mempercayainya, mantan dekan Akademi Peri mempercayainya. Sejak saat itu, Akademi Abadi memiliki warisan. Setiap 100 tahun, 4 halaman dibuka di Kerajaan Wonton. Sekarang, saya tidak tahu berapa ribu tahun telah berlalu. Tidak peduli bagaimana kekaisaran berubah, warisan ini tetap tidak terputus. Jika tidak, bagaimana mereka bisa terlibat dengan wilayah Kerajaan Wonton itu? Namun hari ini, hal tersebut telah menjadi sebuah lelucon. Sebarkan berita ini kepada anak laki-laki dan perempuan di Akademi Abadi, dan beritahu mereka bahwa para jenius dari 4 halaman akan datang, dan mereka adalah keajaiban berusia 10.000 tahun. Biarkan mereka berhati-hati dan jangan dilumpuhkan oleh orang lain. Kata Penatuaki, jalan. Hahaha, kalau berita ini tersebar, orang-orang itu akan marah. Sekarang, para siswa di 4 halaman akan berada dalam kesialan. Melatih disiplin dan menanggung lebih banyak kesulitan adalah hal yang baik. Saya dapat dianggap membantu para siswa di 4 halaman. Jika Anda tidak membiarkan mereka memposisikan diri, bahkan jika mereka datang ke Xinjiang Timur di masa depan, mereka pada akhirnya akan melakukannya, diintimidasi. Ki Penatua berkata lagi, juga, beritahu Kixian untuk memimpin tim ke Jianshan. Ya, pria itu mengangguk dan pergi. Kixian adalah cucu dari Penatuaki. Seorang jenius sejati, baru berusia 12 tahun. Meskipun dia masih muda, dia sudah menjadi orang suci. Dan dia juga membangunkan tubuh dewanya, Penatuaki seperti ini. Apa yang dia lakukan tidak diragukan lagi adalah menekan para siswa di 4 halaman. Pada saat ini, ketika orang ini menyebarkan kata-kata Penatuaki, ada banyak orang dengan wajah cerah, bakat 10.000 tahun, hahaha, sebuah lelucon, bakat 10.000 tahun apalagi yang bisa muncul di antara orang kampung mereka. Saya tidak tahu apakah Hua Jiuzu pernah mendengar kalimat ini, konon dia pergi ke Kekaisaran Wonton. Apa yang dia pikirkan? Sungguh omong kosong wakil presiden Akademi Pedang, jika dia mengetahuinya, mengapa dia masih mengalahkan talenta berusia 10.000 tahun itu hingga menjadi bodoh. Halaman utama datang, sudah ada suasana dingin di Gunung Pedang. Faktanya, orang-orang ini bahkan berencana bagaimana mempermalukan orang dusun di 4 halaman. Bagaimanapun, ini adalah warisan yang telah ada selama bertahun-tahun, bukan? Setiap 100 tahun, ketika siswa dari 4 halaman utama datang, mereka yang mereka hina pasti akan kembali tanpa rasa malu. Kali ini giliran mereka, hal ini membuat orang-orang ini bersiap dan menantikannya. Ngomong-ngomong, Mo San,
Bukankah sepupumu mengikuti Mo Yu ke akademi spiritual? Aku tidak tahu apakah dialah yang dibicarakan oleh 10.000 tahun Cai. Jika itu dia, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskannya, kata seorang pemuda. Tapi pemuda bernama Mo San tersenyum dingin dan berkata, menurutku begitu. Meskipun Mo Hui memiliki bakat yang biasa-biasa saja di antara kita, di pedesaan, tidak ada yang bisa menandingi dia, kan? Hahaha, kalau begitu, orang-orang ini juga tertawa. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, hari ini akhirnya tiba. Masing-masing dari 4 halaman memiliki cahaya ilahi yang bersinar. Inilah mereka yang mengaktifkan susunan teleportasi di akademi. Kali ini, dekan dari 4 halaman juga akan mengikuti. Sudah beberapa bulan sejak ke-4 halaman dibuka. Mereka juga harus hidup kembali. Tentu saja, mereka akan kembali setelah setengah bulan. Tapi mereka mungkin tidak pergi ke Jianshan. Dalam susunan teleportasi, Mo Yu menatap Lin Yan dan yang lainnya, terutama pada Lin Yan dan berkata, kamu harus mengingat kata-kataku. Sedikit ketidaksabaran akan merusak rencanamu, kamu harus menanggungnya. Bertele-tele, saya sudah mengucapkan kalimat ini berkali-kali, kata Yang Fu sambil tersenyum. Mereka tahu bahwa meskipun dekan mereka adalah orang yang kuat, emosinya jauh lebih baik daripada Yu Ming dan lainnya. Aduh, setelah mendengar ini, Mo Yu menghela nafas dalam-dalam. Tapi dia masih mengertakkan gigi dan menelan apa yang ingin dia katakan. Giok tidak dipotong, bukan perangkat. Kali ini, anggap saja itu sebagai inspirasi. Aku yakin kamu akan mengubah penghinaan itu menjadi motivasi yang tidak terbatas, kata Mo Yu diam-diam. Berdengung. Dengan cara ini, mereka sampai pada suatu dunia nyata. Di sini, semuanya sepi, tapi ada formasi besar di tanah. Terlebih lagi, runenya bersinar dan sangat terang, dan setiap rune sangat menarik. Kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak merangkak. Energi spiritual langit dan bumi beredar dan berkumpul di atasnya, membuatnya tampak begitu misterius dan misterius. Apakah kita sudah sampai? Yang Fu dan yang lainnya bertanya saat ini. Bagaimana bisa begitu cepat? Lagi pula, formasi di Akademi Spiritual hanyalah formasi dewa dan tidak bisa diteleportasi terlalu jauh. Kita harus menggunakan formasi peri di sini untuk berteleportasi ke Gunung Pedang. Apakah ini formasi peri? Semua orang tercengang. Dia tidak bisa tidak melihat formasi ini. Namun kemudian pikiran mereka tenggelam dan mereka merasa sedikit pusing. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Pada saat ini, terdengar tawa mengejek. Orang yang datang adalah Yu Ming. Di belakangnya ada beberapa orang. Bei Chun, Lu Zhen dan lainnya termasuk di antara mereka. Yun Mengru telah pergi dan tidak ada lagi di sini. Berdengung. Saat berikutnya, bahkan Deng Jiu datang bersama seseorang. Kemudian, seberkas cahaya bersinar dan Jian Mo muncul. Lin Yan menatap pria ini, dan ekspresi kemarahan tiba-tiba menguap di matanya. Lin Yan, kamu beruntung, Jian Mo mencibir, kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati, Lin Yan juga berkata. Sebelum aku datang ke sini, Hua Jiushu, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Masih ada 2 bulan tersisa di periode Maret. Aku harap kamu sudah mencuci lehermu saat itu dan menunggu dia mengayunkan pedangnya, berkata dengan sejumput rambut. Tolong beritahu dia, saya harap dia tidak akan melarikan diri ketika saatnya tiba. Lin Yan Lingran tidak takut. Saya seharusnya menyampaikan kalimat ini sendiri, tapi ada banyak orang di Jianshan yang memiliki hubungan baik dengan Hua Jiushu, dan beberapa dari mereka adalah anggota keluarga Mo Huimo. Saya harap rumah sakit spiritual Anda akan aman dan terdengar. Jian, dia tersenyum tanpa suara, tawanya dingin dan dingin. Dia bahkan melirik Lingqi, lalu menatap Lin Yan lagi dan berkata, semakin cantik seseorang, semakin mereka harus mengikuti yang kuat.
Dan ketika kamu tiba di Jianshan, kamu akan merasakan bahwa kekuatanmu betapa konyolnya, betapa lemahnya, mungkin kamu bahkan tidak bisa melindungi wanita di sekitarmu. Kata-kata Jian Mo sangat dingin, terlebih lagi dengan niat membunuh yang luar biasa. Matanya bahkan berkedip-kedip dan sedingin ular. Tetapi menghadapi kultivator di puncak alam Raja Suci ini, mata Lin Yan dipenuhi dengan cahaya yang menyala-nyala, dan dia berjalan ke sisinya dengan langkah tegas, dan kemudian berkata, "Saya memang lemah sekarang, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya." Din Jian yang kuat, melukai seseorang dengan serangan diam-diam. Kata-kata ini membuat wajah Jian Mo langsung berubah menjadi ungu. Dia mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Jianshan, itu jelas bukan tempat biasa. Siswa dari masing-masing 4 perguruan tinggi besar akan dipermalukan. Tapi di masa lalu, tidak sebaik ini. Bagaimanapun, Yang Fu membunuh Mo Hui, Lin Yan melukai Hua Jiuzu, dan Ling Qi, seorang gadis secantik peri. Bagaimana bisa lebih baik di halaman spiritual? Waktunya telah tiba, saatnya keluar, kata Mo Yu saat ini. Kata-katanya mengandung guntur. Tidak ada yang berani berhubungan S3 kilodetik dengannya. Bahkan mereka sedikit cemburu di dalam hati. Ketika mereka datang ke kerajaan Wonton, mereka datang dengan harapan bisa menembus kemacetan. Hasilnya, hanya kekuatan Mo Yu yang meningkat, terlebih lagi, dia melompat dari puncak alam Saint King ke pencapaian kecil di alam Holy Lord. Kesempatan seperti ini membuat mereka semua iri. Berdengung, kemudian mereka juga melihat formasi abadi. Dia segera mengambil tindakan dan memadatkan rune. Rune ini langsung terhubung dengan formasi peri, dan kemudian formasi peri meraung, seperti naga biru yang melonjak, dan bersinar dengan warna-warna cemerlang, membawa kekuatan agung itu. Saat berikutnya, itu memadat menjadi pola misterius. Semua pola ini memiliki suasana keabadian. Mandi di dalamnya membuat orang merasa nyaman dan rileks. Sangat disayangkan nafas semacam ini berasal dari formasi rune dan tidak dapat diserap dan dilatih oleh mereka. Jika tidak, pasti akan meningkatkan kekuatan mereka beberapa poin. Namun, dalam situasi ini, semua orang juga menaruh harapan besar pada Gunung Jianshan. Mereka belum pernah melihat Xian Yuan melakukan pekerjaan sebaik ini dalam hidup mereka. Dasar orang udik, Yu Ming menatap para siswa di akademi spiritual dan tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Tapi ketika dia melihat Lin Yan yang sangat tenang, dia sedikit mengernyit. Ledakan, pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari formasi. Masuk, Yu Ming, Deng Jiu, Jian Mo, dan Mo Yu berkata secara bersamaan. Memanggil, ratusan siswa ini menyeberang ke pilar cahaya. Lalu keempat orang itu berbicara lagi. Formasi itu diaktifkan sepenuhnya, dan menghilang dalam sekejap. Setelah hampir 1 jam, seberkas cahaya bersinar dan mereka muncul di area lain. Tempat ini adalah tanah merah. Ada panas yang melonjak di atas tanah, seolah-olah ada api yang keluar. Hampir seluruh siswa dari ratusan siswa tersebut terlihat kaget. Aura berapi-api ini tak tertahankan bagi mereka. Apakah ini, Jianshan? Bahkan Bei Chun berkata. Belum, kata Yu Ming dengan suara dingin, belum sampai di sini. Pada saat ini, Yang Fu, Zhang Yue dan yang lainnya juga melihat ke arah Mo Yu. Mo Yu tersenyum dan berkata, wilayah pusat Xinjiang Timur lebih dari 100.000 mil jauhnya dari Kekaisaran Yunton. Bahkan formasi ilahi, ditambah dengan formasi abadi sekarang, tidak dapat mencapainya begitu cepat. Sekarang kita perlu hanya dengan menggunakan satu formasi lagi kita dapat mencapai pedang sepenuhnya. Gunung, kamu ingin formasi lain? Bas, pada saat ini, tiba-tiba terdengar dengungan. Lalu aku melihat seberkas cahaya jatuh dari langit dan mendarat di tanah. Di tanah, napas panas langsung keluar, dan bahkan ada rune, ada formasi. Di sana, jelas, formasi ini bahkan lebih kuat daripada formasi abadi.
Kemudian, sekelompok orang lain muncul, tetapi mereka berbalik kekuatan yang dipancarkan dari batu itu. Ini bukanlah batu biasa, tetapi batu abadi, dan kekuatan batu abadi itu segera dipengaruhi oleh jimat di bawah mereka. Wen menyerapnya, dan kemudian formasi itu meraung, memindahkan mereka ke area lain. Sungguh ajaib, Yang Fei bergumam, siswa lain juga memiliki pandangan yang sama. Hanya Lin Yan yang tersenyum tipis, dia tidak asing dengan tempat ini. Gunung Cihong, ini adalah tempat paling terkenal untuk transmisi formasi. Ada berbagai macam kekosongan, arai teleportasi. Selama Anda memiliki cukup batu dewa dan batu peri, Anda dapat pergi ke banyak area yang dapat dicapai oleh para pembudidaya biasa, bahkan mereka yang berada di alam transformasi suci, hanya setelah berjalan selama ratusan tahun. Waktunya akan tiba, ini adalah kehalusan dari susunan teleportasi kosong, dan formasi di sini adalah energi dari master formasi Dongjiang yang dapat dipertahankan dalam formasi. Dihormati, apakah kita juga perlu menghabiskan batu abadi itu? Luo Cheng berbicara, batu peri adalah harta karun bagi mereka. Belum lagi batu peri, bahkan batu dewa, mereka tidak memilikinya. Kami tidak membutuhkannya. Dulu ada master formasi yang kuat di Akademi Peri yang ada di sini secara khusus. Masih ada susunan teleportasi kosong yang dapat mencapai Akademi Abadi secara langsung. Namun, susunan ini tidak dapat digunakan tanpa izin Akademi Abadi. Arai ini dibuat khusus untuk 4 halaman utama Kekaisaran Yunton dan hanya digunakan beberapa kali setiap 100 tahun. Kata Deng Jiu, mendengar ini, semua orang semakin kagum pada Akademi Abadi. Bas, pada saat ini, Yu Ming, Mo Yu dan yang lainnya juga mengambil tindakan lagi. Rune yang mereka kental sangat misterius. Tidak ada yang bisa melihatnya jelas, apalagi ginseng. Hanya Lin Yan, yang matanya seperti api, merasa pusing bahkan setelah melihat rune, terutama karena rune ini mengandung terlalu banyak kekuatan. Lihat langsung ke rune ini, tapi Lin Yan dapat menahan rasa pusing dan membekas di benaknya. Boom, 4 rune terkondensasi, dan aura yang kuat tiba-tiba meletus dari tanah mengetahuinya. Tapi Lin Yan mengerti bahwa ini adalah formasi Tao yang levelnya lebih tinggi dari formasi abadi. Formasi semacam ini bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat untuk digunakan oleh orang biasa. Bas, di bawah formasi Nek dan R, semua orang menghilang di tempatnya. Silangkan lutut dan tutup matamu. Mo Yu menatap Yang Fu dan yang lainnya dan berkata. Kalimat ini membuat semua orang semakin terkejut. Butuh waktu lama untuk menggunakan formasi seperti itu. Tampaknya pusat wilayah Xinjiang Timur sangat jauh dari Kekaisaran Yunton. Beberapa jam kemudian, terdengar suara gemuruh, dan kemudian seberkas cahaya keluar dari Gunung Pedang. Cahaya ini sungguh luar biasa. Melihat pemandangan ini, para pemuda yang telah lama menunggu di Gunung Jianshan tiba-tiba menunjukkan senyuman dingin.